Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Alesa Putri dari kelas 10 Asisten Keperawatan. Hari ini saya akan membahas salah satu materi donor darah, yaitu bagian-bagian darah beserta dengan fungsinya. Jadi apa aja sih bagian darah yang ada di dalam tubuh manusia? Yuk simak penjelasan di video ini ya. Pada umumnya, bagian darah di dalam tubuh manusia terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada eritrosit, kedua ada leukosit, yang ketiga ada trombosit, dan yang keempat ada plasma darah. Selanjutnya aku akan bahas satu persatu ya. Apa itu eritrosit? Eritrosit atau sel darah merah merupakan bagian utama dari sel darah yang ada di dalam tubuh. Eritrosit adalah kepingan darah yang berbentuk bulat dengan sedikit ceruk di tengah, dibuat di sumsum tulang melalui proses yang disebut eritropoiesis. Eritrosit memiliki bentuk yang sangat elastis dan dapat berubah bentuk untuk menyesuaikan diri ketika mengalir melewati kapiler darah yang kecil. Sifatnya ini membuat eritrosit mampu menyebar dengan cepat dalam aliran darah untuk sampai ke berbagai organ di tubuh. Adapun fungsi dari eritrosit. Apa ya fungsi dari eritrosit ini? Yuk, lihat penjelasannya. Jadi, fungsi eritrosit ada 5. Apa aja ya? Yang pertama ada fungsi umumnya, mengangkut dan menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian, selain ada umum juga ada yang lain nih. Yang kedua, menentukan golongan darah seseorang. Ketiga, menjaga sistem kekebalan tubuh antibodi. Keempat, pelebaran pembuluh darah. Kemudian yang kelima, sebagai dapur asam basa yang baik untuk seluruh darah. Nah, setelah eritrosit, yang kedua ada leukosit. Apa itu leukosit? Leukosit atau sel darah putih ini merupakan sel yang diproduksi oleh jaringan hemopoietik, bagian penting dari sistem pertahanan tubuh, untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus, jamur, bakteri, dan parasit penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Eritrosit dan leukosit memiliki fungsi yang berbeda. Apa ya fungsi dari leukosit ini? Fungsi leukosit terdiri dari umum dan khusus. Fungsi umum yaitu defensif dan reparatif. Defensif mempertahankan tubuh dari benda-benda asing yang dilakukan oleh neutrofil dan monosit. Sedangkan reparatif memperbaiki jaringan rusak yang dilakukan oleh basofil. Kemudian fungsi khususnya ada neutrofil, eosinofil, basofil, dan monosit. Neutrofil berperan dalam fagositosis. Eosinofil berperan dalam respon terhadap penyakit, parasit, dan penyakit alergi. Basofil berperan penting pada reaksi hipersensitivitas segera. Monosit berperan dalam fagositosis ekstravaskular. Yang ketiga ada trombosit. Apa itu trombosit? Nah, aku akan membahas apa itu trombosit. Trombosit adalah bagian dari sel darah merah. Trombosit juga bisa disebut sebagai platelet darah. Jika jumlah kurang dari normal, maka kondisi ini disebut sebagai trombositopenia. Sedangkan jika lebih dari normal disebut sebagai trombosis. Jelaskan fungsi dari trombosit. Fungsi trombosit. Pertama, mencegah kehilangan darah. Kedua, pembekuan darah. Ketiga, melawan virus. Keempat, mempermudah penyembuhan luka. Kelima, dapat menghentikan pendarahan. Apa yang dimaksud dengan plasma darah? Plasma darah adalah sebuah bagian darah yang berupa cairan yang tersusun dari beberapa komponen dan berwarna kekuningan. Sebagian besar volume darah pada manusia berupa plasma darah, yaitu sekitar 55% dari volume totalnya, yaitu 91% bagian dari plasma darah berupa air, dan sisanya berupa sari-sari makanan, garam-garam mineral, sisa-sisa metabolisme, dan 7% berupa protein darah. Nah, terakhir nih, ada fungsi dari plasma darah. Apa ya fungsi dari plasma darah ini? Pertama, bekerja sebagai tempat transport dari tubuh. Kedua, mengantarkan oksigen ke jaringan dan menyingkirkan sebagian dari karbon dioksida. Fungsi yang kedua ini terdapat di dalam sel darah merah. Ketiga, menyediakan banyak bahan pelindung dari serangan bakteri. Fungsi ketiga ini terdapat di dalam sel darah putih. Keempat, membagi protein yang diperlukan untuk pembentukan jaringan. Dan yang terakhir kelima, hormon dan enzim diantarkan dari organ ke organ dengan perantaran darah. Sekian penjelasan dan presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.